Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam program khusus live Komisi Khusus Islami yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan live program TV Peduli. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas beliaulah kita sebagai umat manusia keluar dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Dan pemirsa, menarik, pada Jumat Berkah kali ini kita akan membahas tema seputaran keutamaan berkurban. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Amir Tang SE selaku forum mubalik. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dan baik pemirsa, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan penjelasan Ustadz mengenai keutamaan berkurban. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas segala limpahan rahmat hidayah dan taufiknya sehingga pada pagi hari ini saya sempat hadir di studio TV Peduli Kota Parepare dalam rangka menyampaikan syiar atau syiar Islami di TV Peduli yang dilaksanakan oleh Forum Mubalik Kota Parepare setiap hari Jumat melalui media TV Peduli Kota Parepare. Kemudian salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi contoh yang baik, suri teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, insyaallah, amin. Para pemirsa TV Peduli dimanapun berada, adapun yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai masalah keutamaan berkurban. Namun sebelumnya terlebih dahulu saya sampaikan bahwa pertama-tama kita harus mengetahui apa sih sebenarnya kurban itu. Oleh sebab itu, secara umum bahwa arti berkorban itu adalah termasuk kalimat umum, ya. Kalimat umum. Jadi artinya dari segala hal itu dikatakan kurban. Misalnya kita memiliki keturunan, menyekolahkan keturunan itu adalah merupakan korban. Tetapi yang pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan adalah korban yang berkurban atau ibadah kurban yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahunnya. Para pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kurban itu sendiri adalah berasal dari kata qaraban yakrabu, kurbanan artinya dekat. Jadi artinya bahwa kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ritual penyembelihan hewan ternak.
Jadi itulah kurban yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, adapun keutamaan dari berkorban itu sendiri adalah ada 3. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu keutamaan berkurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ritual penyembelihan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan bahwa berkurban itu atau memotong hewan kurban itu bukan berarti darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan kurban atau melakukan pemotongan hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah sebagai amal yang baik di hari kemudian nanti. Jadi berkurban merupakan anjuran yang tercatat sebagai amal yang baik, akan menambah pundi-pundi pahala di hari akhir nanti. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa setiap lembar bulunya itu kita akan memperoleh kebaikan. Oleh sebab itu, maka beruntunglah bagi saudara-saudara kita yang mendapat rezeki, mendapatkan kemampuan untuk melaksanakan kurban, karena Allah sendiri sudah menjamin bahwa setiap bulu-bulu hewan yang kita kurbankan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian keutamaan yang ketiga adalah sebagai syiar agama. Berkurban itu juga memiliki keutamaan sebagai salah satu bentuk syiar agama, sebagaimana diketahui bahwa berkurban merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallahi ala marzaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidum falahul aslimu wa basyiril muhbitin. Artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa jika kita melakukan kurban atau menyembelih hewan kurban, maka senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian jangan pernah kita memiliki rasa atau sifat yang sombong karena kita mampu melakukan kurban. Nah, itu artinya bahwa segala amal-amal ibadah yang kita laksanakan agar kita senantiasa terhindar dari sifat-sifat sombong, dengki, dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk sementara. Saya serahkan kepada Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pemirsa, itulah tadi pembahasan mengenai keutamaan berkurban. Dan pemirsa, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam lagi mengenai keutamaan berkurban, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Manikam, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman, Saya Uswatun Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan masih dalam program live Komisi Khusus Islami yang akan membahas tema seputaran keutamaan berkurban. Dan baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Ustadz mengenai keutamaan berkurban, dan keutamaan berkurban itu tadi sudah disebutkan ada 3 ya Ustadz, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga siar agama, dan yang satu lagi Ustadz Amalan kebaikan. Dan mungkin pemirsa yang baru bergabung mungkin ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut Ustadz mengenai keutamaan berkurban. Silakan Ustadz. Oke, baik. Jadi berkurban ini adalah pertama-tama terjadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang termaktub di dalam Al-Quran, ketika beliau sangat lama menantikan keturunan yang dia iming-imingkan, sehingga beliau setiap melaksanakan sholat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya adalah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Artinya bahwa ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang soleh dan solehah. Sehingga pada saat itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat doa beliau. Kalau kita berpikir secara logika,
beliau tidak akan mungkin lagi mendapatkan keturunan. Karena kenapa? Karena istri beliau itu adalah sudah uzur, ya, sudah uzur. Kalau wanita sudah uzur, ya tidak akan mungkin lagi memiliki keturunan. Tetapi namun karena keuletan beliau, kesungguhan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan doa yang main-main, tetapi memang beliau bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan keturunan. Akhirnya doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan seorang laki-laki yang bernama Ismail. Ya. Jadi ketika itulah Ismail dipelihara, sejak kecil dipelihara oleh ibunya sampai usianya menginjak remaja, dan pada saat itu ketika anaknya Ismail sudah dapat membantu ayahnya untuk bekerja, maka ketika itu dia bermimpi untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Tetapi namun ketika itu beliau belum yakin, karena dia menganggap bahwa ini adalah sebuah mimpi. Jadi mimpi itu adalah sebuah bunga-bunga tidur ya. Sehingga dia tidak menghiraukan. Namun kemudian selanjutnya mereka dimimpikan lagi yang kedua kalinya. Jadi setelah dimimpikan yang kedua kalinya, maka terbesitlah di dalam hatinya bahwa mungkin mimpi itu adalah benar. Sampai beliau dimimpikan sampai 3 kali. Maka ketika itu pulang, disampaikanlah kepada anaknya Ismail bahwa saya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Jadi jawaban anaknya Ismail, dia tidak pernah berpikir bahwa dia ragu, dia tidak mau. Yang jelasnya setelah mendengarkan penyampaian dari ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Ismail spontan menjawab dan menyampaikan kepada ayahnya bahwa laksanakanlah perintah Allah itu kalau memang itu adalah merupakan perintah Allah. Maka sejak itulah ada perintah untuk berkurban. Ya. Kemudian sehingga banyak yang kadang-kadang bertanya, apa sih hukumnya itu berkurban? Apakah itu wajib atau sunnah? Nah, di sini banyak ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa berkurban itu adalah wajib. Ada juga mazhab yang mengatakan bahwa berkurban itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Namun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan atau kelapangan rezeki untuk berkurban lalu mereka tidak berkurban, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau mendekati tempat salatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sehingga disitulah banyak orang berpendapat bahwa ada orang berpendapat bahwa berkurban itu adalah hukumnya wajib. Namun ya menguatkan kita bahwa hukum berkurban itu wajib atau sunnah. Kesimpulannya di situ bahwa
berkurban itu adalah sunnah muakkad. Artinya bahwa sunat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan namanya berkurban. Ya, saya kira itu. Ya, baik Ustaz. Dan kemudian muncul juga pertanyaan Ustaz mengenai apa saja syarat hewan yang disembelih untuk kurban, Ustaz? Oh iya. Jadi syarat yang hewan yang harus disembelih itu kalau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 kriteria. Yang pertama harus gemuk, kemudian tidak cacat, umurnya sehat. Ya, kemudian yang keempat itu adalah tidak sakit. Ya, jadi itulah yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Nah, setelah kita mengetahui juga mengenai syarat tertentu penyembelihan untuk hewan kurban ini tadi disebutkan ada 4, yaitu gemuk, tidak cacat, umur sehat, dan juga tidak sakit. Nah, lantas muncul nih pertanyaan Ustadz mengenai jumlah orang. Nah, terkadang kita mendengar berapa sih jumlah orang maksimal dalam satu kali berkurban untuk satu hewan ini, Ustadz? Oh iya. Silakan. Jadi kalau yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memotong hewan kurban dari gibas ya, yaitu kambing yang yang besar. Kemudian beliau mengatakan juga bahwa kalau gibas itu diperuntukkan untuk 1 orang, kemudian yang boleh bersekutu dalam berkorban itu adalah onta dan sapi. Ya, itu boleh bersekutu 7 orang. Jadi 1 ekor boleh bersekutu sebanyak 7 orang. Kalau yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilakukan itu adalah 1 gibas untuk beliau dan keluarganya, lalu kemudian 1 ekor juga untuk umatnya. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa kita tidak perlu lagi berkurban karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berkurban untuk kita, untuk umatnya. Itu. Jadi itu artinya bahwa jangan pernah kita melemahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada dijelaskan oleh baginda Nabi bahwa jika kita punya rezeki, punya kemampuan untuk berkorban, maka kata Rasul berkorbanlah. Ya. Ya, baik. Dan jadi sudah terjawab pemirsa mengenai berapa orang yang ditentukan dalam penyembelihan satu hewan kurban. Yeah. Nah, lantas muncul juga pertanyaan Ustadz mengenai pembagian dari daging kurban ini sendiri, Ustadz. Yeah. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang muncul, Ustadz. Apakah yang menyembelih dan juga panitia yang termasuk di dalam penyembelihan kurban itu mendapatkan daging ini juga? Oh iya. Ya. Oke, jadi kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman itu tidak pernah ada panitia kurban di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya pada saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong hewan kurban sebanyak 62 ekor
ya, 62 ekor. Kemudian baginda sendiri memotong hewan kurban sebagian, lalu yang lainnya itu diberikan kepada Sayyidina Ali. Nah, itu. Jadi yang tercantum di dalam hadis itu seperti itu. Jadi baginda Rasul sendiri memotong sebagian, kemudian sebagiannya itu dipotong oleh baginda Ali. Lalu kemudian adapun pembagian daging kurban, kalau yang sering kita dengar, yang biasa kita lihat itu adalah pembagiannya itu adalah dibagi 3. Jadi ada bagian bagi yang berkurban, ada juga bagian untuk fakir dan miskin, sebagiannya juga adalah sebagai sebagai hadiah, ya. Jadi hewan kurban itu bukan berarti bahwa semua daging kurban itu diperintahkan untuk fakir miskin. Jadi karena daging kurban itu dibagi 3. Ada bagian untuk bagi yang berkurban, ada bagian fakir miskin, kemudian sisanya itu adalah dihadiahkan. Dihadiahkan kemana? Adalah dihadiahkan kepada karib kerabat, sahabat, handai tolan dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ya berkurban itu bukan hanya untuk fakir miskin, ya. Jadi ada bagian. Ada 3 golongan di dalam Ustaz, ya? Ada 3 golongan. Jadi makanya daging kurban itu kalau satu ekor sapi misalnya dibagi 3 untuk dagingnya itu. Lalu kemudian bagaimana kalau yang misalnya bersekutu dengan 7 orang misalnya sapi? Nah, itu itu dibagi 7 dulu, lalu kemudian setiap pembagian yang ke-7 itulah yang dibagi 3. Satu untuk yang berkurban, satu untuk fakir miskin, satu bagian untuk dihadiahkan kepada karib kerabat kita. Ya, baik. Nah, mungkin juga nih ya Ustaz, sebelum kita jeda iklan, mungkin ada juga pertanyaan mengenai batas waktu sahnya penyembelihan hewan kurban dan kapan batas waktu terakhir boleh menyembelih hewan kurban. Silakan Ustaz. Iya. Oke, jadi yang dilakukan oleh baginda Nabi sendiri itu adalah dilakukan setelah pelaksanaan hari raya Idul Adha atau salat Idul Adha. Jadi artinya bahwa di penyembelihan hewan kurban itu dilakukan setelah waktu duha, ya, setelah waktu duha sampai 3 hari ke depan. Jadi mulai tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, kemudian 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi berakhir untuk pemotongan kurban itu adalah pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu. Tapi mungkin di beberapa tempat Ustaz mungkin ada yang lebih dari hari itu, Ustaz, bagaimana? Kalau lebih dari itu, di luar dari ketentuan yang diatur di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, itu kalau ada orang yang memotong kurban sebelum hari raya Idul Adha, maka itu bukan memotong hewan kurban namanya. Begitu pula kalau memotong hewan kurban di luar dari waktu yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi artinya dia tidak masuk golongan hewan kurban. Ya, insyaallah. Ya, baik, dan baik pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir pada pertemuan kita pada Jumat Berkah kali ini. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada Jumat Berkah kali ini, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ustadz. Baik Ustadz, mengenai tadi, mungkin tadi kita sudah membahas sedikit Ustadz mengenai pertanyaan ini, tetapi mungkin Ustadz bisa menjelaskan biar pemirsa juga mengetahui bahwa keutamaan menyembelih hewan ini Ustadz, apakah utama untuk yang menyembelih atau diserahkan ke panitia Ustadz? Silakan. Ya, artinya bahwa bagi yang berkorban itu lebih artinya lebih utama kalau dia memotong sendiri, seperti baginda Rasulullah SAW. Dia punya binatang ternak sendiri yang ingin dikorbankan, dan lalu beliau sendiri juga yang memotongnya. Namun jika saudara-saudara kita yang ingin menyembelih kurban tetapi mereka tidak biasa atau tidak tahu atau bagaimana lah, maka boleh diserahkan kepada Pak Imam kah, atau kepada orang yang tahu menyembelih hewan kurban. Ya, itu. Lalu kemudian mereka yang diserahkan untuk menyembelih kurban itu tetap menyebut nama si yang berkurban itu. Nah, itu. Ya, baik, dan mungkin juga ada pertanyaan yang muncul Ustadz mengenai memotong atau mencukur rambut dan kuku Ustadz, memotong kuku. Silakan Ustadz. Jadi memang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa bagi orang yang punya niat untuk berkurban, misalnya pada tahun ini, jika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, maka pada hari itu, mulai hari itu tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut. Kenapa? Karena alasannya bahwa semua anggota badan kita, termasuk kuku kita, rambut kita, semua bulu-bulu yang berada di badan kita itu akan terbebas dari api neraka. Jadi itulah alasan baginda Rasulullah SAW sehingga melarang bagi orang yang berniat untuk berkurban jika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, maka tidak boleh lagi melakukan pemotongan pemotongan rambut dan kuku. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud itu yang dilarang memotong kuku itu adalah rambut binatang yang mau dikorbankan dan kuku yang mau dikorbankan, tetapi itu adalah merupakan pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat itu adalah dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ya baik, dan jadi kami ingatkan kembali pemirsa untuk para warga masyarakat yang ingin nantinya untuk melaksanakan atau mengadakan kurban. Jadi pada tanggal 1 Zulhijjah itu untuk tidak memotong kuku dan juga mencukur rambut Ustaz. Jadi kalau mau mencukur sebelum tanggal 1 Zulhijjah sudah dipotongnya boleh dipotong. Artinya bersih-bersih Ustaz. Bersih-bersih. Ya baik, dan terakhir Ustaz sebelum menutup perjumpaan kita pada Jumat Berkah kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Silakan Ustaz. Oke, jadi terima kasih. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa kebiasaan kita di Indonesia melakukan kurban itu adalah ada kepanitiaan, padahal di zaman Rasulullah SAW
itu tidak ada kepanitiaan, tetapi karena kita sekarang sudah menjadi tradisi sehingga ada kepanitiaan di dalam pelaksanaan kurban. Namun kepanitiaan dalam berkurban itu saya kira tidak ada masalah. Yang penting tidak mengambil hak-hak tidak mengambil hak-hak orang lain, misalnya haknya orang fakir miskin. Nah, yang biasa jadi masalah di sini, biasa dipertanyakan orang bagaimana dengan kulit binatang itu, binatang maksudnya binatang yang disembelih, apakah panitia itu boleh menjual lalu kemudian dimasukkan ke dalam sebagai biaya operasional penyembelihan kurban. Jadi menurut pendapat para ulama itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada kulitnya atau ada ususnya, lebih baik diserahkan saja kepada orang lain di luar dari panitia itu, terserah dia kelola seperti apa. Kalaupun misalnya panitia ingin mengelola kulitnya itu dan ususnya, maka dikelola sebagaimana cara pengelolaan daging itu, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak. Kalau kita mau kelola itu kulit dengan dengan ususnya itu. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kemudian harga biasa di dalam penyembelian ada biaya, misalnya ada biaya kantongannya, ada biaya penyembelihannya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan harga sapi itu, dengan biaya itu? Apakah biaya itu kita ambil dari luar atau bagaimana? Nah, kalau kita yang baiknya adalah diinkludkan di situ semua harga sapi dengan biaya-biaya itu. Jadi kita artinya kita harus sepakat si penjual sapi itu dengan si pengelola hewan kurban, kita sepakat bahwa semua harga sapi sudah masuk semua biaya operasional penyembelihan kurban, supaya tidak ada yang melenceng dari syariah Islam. Ya, artinya tidak ada yang dilanggar di dalam proses penyembelihan hewan kurban. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik Ustadz, dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz Amir Tang mengenai keutamaan berkurban. Dan pemirsa, tidak terasa waktu kita dalam program Komisi Khusus Islami sudah berada di penghujung acara. Akhir kata, saya Yusri Adi Sugiarto mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.